Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, karena Yesusku dahsyat-dahsyat luar biasa. Nah, pasti semuanya sehat semua kan? Kita akan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami semua. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu tak pernah habis buat kami. Kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapak, kami mau bersama-sama beribadah ya Bapak di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang kudus itu ada bersama kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami percaya kalau kasih Tuhan itu akan selalu bersama kita. Oleh karena itu kita mainkan lagu ini ya, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, seperti apa ya kasih Yesus itu? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, kita mau siapkan persembahan kita ya. Siapkan persembahan di dalam tangan. Kita mau berikan yang baik buat Tuhan. Kita mau kata, kasih kau dan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita tunjuk teman-teman ya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Kita siapkan, saat ini akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Kita mau terima kasih yang sempurna dari
kasih Tuhan buat pagi yang sungguh indah ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Kau berkati persembahan kami ya Bapa, agar boleh menjadi alat kemuliaan-Mu bagi penebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi. Tuhan, Kau berkati orang tua mereka juga ya Bapa. Kami sebenarnya akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan, beri biarlah telinga kami boleh mendengar Tuhan, duduk diam juga Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa kami Tuhan yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Wah, Kak Vita lihat adik-adik di rumah nih semangat nih, tadi memuji nama Tuhan bareng sama kakaknya, bareng sama adiknya, bareng sama mama papanya. Nah, sekarang tiba saatnya kita buat dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah udah siap apa belum? Kalau udah siap, tangannya ke depan gini. Kalau udah siap, mana nih jempolnya ini? Wah, semuanya udah siap buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Vita mau nanya nih sama adik-adik, kalian apakah pernah punya temen yang nyebelin nggak? Temen yang jahat? Kalian punya musuh nggak? Ayo. Biasanya nih adik-adik yang bolo-boloan nih, aku nggak mau bolo sama yang itu. Musuhan nih kalian, pernah nggak? Wah, sebagian besar adik-adik pernah ya untuk punya musuh. Nah, tapi firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang murah hati. Apa sih yang disebut dengan murah hati? Murah hati itu kita baik hati adik-adik, tanpa memandang baik itu musuh atau teman kita atau sahabat kita, semuanya kita harus saling mengasihi. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang Samaria yang baik hati, dia murah hati. Kira-kira kenapa ya kok murah hati orang Samarianya ini? Yuk kita lihat video berikut ini. Suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan keliling dari Yerusalem ke Yeriko. Namun, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok perampok. Ada orang yang lewat. Ayo, kita hadang dia dan merampas semua yang dia punya. Para perampok menghajar orang itu, menanggalkan dan mengambil pakaian dan barang miliknya, lalu pergi meninggalkan orang itu setengah mati dan tak berdaya. Tidak, tolong hentikan. Tidak, tolonglah saya. Selang waktu berlalu, seorang imam kebetulan berada di jalan yang sama. Tetapi ketika ia melihat orang Yahudi itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, apa itu? Orang mati? Lebih baik saya lewat jalan ini. Dengan cara yang sama, seorang Lewi turun lewat jalan yang sama dengan yang imam itu ambil tadi. Dan sama seperti si imam, orang Lewi itu melewatinya dari seberang jalan ketika melihat orang itu. Orang yang malang, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Kemudian, seorang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi juga lewat di jalan yang sama. Namun, ketika ia melihat orang yang tak berdaya itu, ia kasihan kepadanya. Ya ampun, hal buruk telah terjadi pada orang malang ini. Saya harap ia masih hidup. Ia memar dan berdarah. Tolong bertahanlah Tuhan. Saya akan mencari penginapan terdekat. Kemudian ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang itu dapat beristirahat di penginapan untuk hari itu. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati itu membawa uang 2 dinar dan menyerahkannya ke pemilik penginapan itu. Kemudian katanya, Tolong rawatlah dia.
saya akan mengganti biaya tambahan waktu saya kembali. Wow, itu cerita yang luar biasa. Setuju anak-anak? Walaupun orang Yahudi dan Samaria adalah musuh, hal itu tidak menghalanginya untuk menunjukkan cinta dan belas kasihan kepada orang Yahudi yang tak berdaya itu. Tahukah kalian anak-anak, Bapa kita di surga sama seperti orang Samaria di dalam cerita. Ia selalu penuh belas kasih dan sayang, sementara kita ini adalah musuhnya, orang berdosa. Kita benar-benar tidak berdaya, namun karena Allah kita adalah kasih dan penuh belas kasihan, Ia datang untuk menolong kita. Ia melakukan ini melalui putranya Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Betapa luar biasanya itu kan? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian menjadi anak-anak Allah? Jika kamu belum menerima pertolongan Allah melalui pribadi Yesus Kristus, sekarang inilah saatnya. Buka hati kalian kepada Allah dan terima keselamatan daripadanya. Bukannya memanggil kalian lagi musuh, Ia akan memanggil kalian sebagai anaknya. Oh, hai adik-adik semua. Yuk kita ingat-ingat berkat Tuhan dalam hidup kita. Pasti banyak kan? Eits, tidak hanya tentang uang loh. Coba. Ya, tenaga kita adalah berkat dari Tuhan. Sukacita juga dan banyak lagi. Yuk kita lihat koran ini. Kalau kita tulis kebaikan Tuhan gak bakal cukup nih kita tulis di koran ini. Karena saking banyaknya ya adik-adik. Banyak sekali nih. Ada yang panggil tuh. Mama nyuruh kita buat cuci piring, nyapu. Kita kasih ya tenaga kita buat mama. Wah, papa juga siapa? Kita bantu untuk cuci motor. Duh, capek, pegel. Aduh, kelihatannya berkat Tuhan berkurang ya saat kita murah hati sama banyak orang. Kita juga harus menyisihkan uang kita untuk persembahan. Terus untuk membantu teman-teman kita yang kena bencana. Kok di sekolah ada lagi nih teman-teman yang minta bekal kita. Berkat Tuhan berkurang nih kelihatannya. Bolong, gak utuh lagi. Coba kita tanya sih sama Tuhan. Coba ya, itu gambaran dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita masukkan, Tuhan tolong supaya berkatnya utuh lagi. Loh, kok tetap sih Tuhan? Saat aku bermurah hati sama banyak orang kok tetap ya? Coba kita buka lagi. Kok tetap sih? Tuhan Yesus gimana sih? Kan kita sudah berbuat baik sama banyak orang. Adik-adik, Tuhan bilang supaya kita membuka pikiran dan membuka hati kita untuk melihat berkat Tuhan. Loh, kok masih ya? Bentar. Kita buka hati dan buka pikiran dulu untuk melihat berkat Tuhan hidup kita. Apakah berkurang? Tetap utuh adik-adik. Saat kita bermurah hati pada semua orang, dengan banyak orang, berkat Tuhan tetap utuh di hidup kita. Tuh kan, gak bolong. So adik-adik, jangan ragu untuk bermurah hati pada semua orang. Oke. Oh, ada yang minta bantuan lagi. Kita kasih ya. Nah, kita kasih terus. Kita tetap bermurah hati sama banyak orang. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya? Gimana cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, dia baik hati sama sesamanya. Bahkan orang Samaria itu sebenarnya adalah musuh dari orang Yahudi adik-adik. Tapi orang Samaria nggak memandang baik dari orang Indonesia, baik dari orang Korea atau orang Jepang atau orang manapun. Di sana ada orang Yahudi yang lagi kesakitan, lagi butuh pertolongan. Adik-adik mau jadi seperti orang Samaria nggak? Iya, kasihi musuh kalian. Nah, adik-adik, coba kalian
ingat-ingat ya, siapa ya orang yang juga baik sama kalian, mau menolong kalian, meskipun kalian ini adalah ya musuhnya ya, karena kita ini adalah orang yang berdosa, kita suka bohong, ada yang pernah mencuri juga, tapi ada orang yang sayang sama kita, yang mau menolong kita dan mau menyelamatkan kita. Siapa itu? Iya, dia adalah Tuhan Yesus, Bapa kita di surga dan ada di dalam hati kita. Dia sangat mengasihi kita loh adik-adik. Dia nggak memandang kita mau punya dosa besar, dosa kecil. Tuhan Yesus tetap mau untuk menolong kita, sama seperti orang Samaria tadi. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah sayang sama Kak Bita, sudah sayang sama adik-adik yang ada di rumah, mau nggak adik-adik di rumah juga mengasihi orang-orang di sekeliling kalian? Mau nggak? Oke, sekarang mulai dari keluarga dulu. Kalian sayang sama adik, sama kakak, sama mama, sama papa. Jangan berantem terus. Ingat tentang cerita itu tadi ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jikalau anak-anak boleh menyanyi, anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini anak-anak boleh merasakan bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa. Ajari kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti orang Samaria yang memandang akan siapa saja yang di hadapannya, meskipun itu musuhnya, dia mau dengan kemurahan hati untuk menolong dengan ketulusan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa yang mengasihi kami, buat kami anak-anak sekolah minggu di masa pandemi ini, Tuhan Yesus tetap setia kepada Tuhan dan siap menolong siapapun teman-teman di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Bapa yang mengasihi kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Tuhan Yesus. Ajari kami untuk selalu mengasihi Tuhan senantiasa. Dan Tuhan Yesus, kami teringat kepada teman-teman saat ini yang mengalami berpuasa. Biarlah Tuhan Yesus, kami berdoa kepada teman-teman kami semua, biarlah puasa mereka menjadi puasa yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka, teman-teman kami, boleh mengenal, boleh mengerti akan Allah yang sejati itu. Kami tahu Tuhan Yesus, dengan doa mereka, dengan puasa mereka, mereka boleh mencari Allah yang benar-benar yang menyelamatkan. Kami berdoa untuk keselamatan teman-teman kami ya Tuhan, seperti Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Kami rindu Tuhan Yesus, teman-teman kami, untuk merasakan keselamatan yang daripada Allah. Tuhan yang mengasihi kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus dengan masa pandemi ini, Tuhan Yesus, untuk corona, biarlah Tuhan Yesus jauhkan, Tuhan Yesus lewatkan, supaya kami boleh merasakan Tuhan campur tangan kepada kami, dan kami boleh beribadah bersama-sama seperti yang tahun-tahun yang lalu. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini mungkin akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami semua. Meskipun dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami boleh menyatakan Tuhan Yesus tetap memelihara kami dalam sekolah kami. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah berkat dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai anak-anak-Mu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Amin.